Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha ta'aluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terus sekali dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan. Karena itulah karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-Nya. Kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat panjang umur sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah. Semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Ibnu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Serta keluarganya, para sahabatnya, aulia Allah serta umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Salah satu rukun khutbah adalah wasiat dengan takwa. Khotib mengajak jamaah salat Jumat untuk terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya serta melaksanakan sunah-sunah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini merupakan 10 terakhir di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan hari kemenangan bagi umat Islam, yakni Idul Fitri. Kita akan Idul Fitri kembali kepada kesucian. Kita mampu melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan disempurnakan melalui ibadah zakat fitrah. Karena salah satu ibadah yang dapat menyempurnakan ibadah saum adalah zakat fitrah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terkait dengan kewajiban menunaikan zakat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiullahar rasul la'allakum turhamun. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Dalam ayat ini jelas disebutkan bahwa ibadah zakat merupakan suatu perintah sebagai makhluk dan hamba-Nya. Perintah yang diberikan Allah kepada kita menunjukkan sebuah kewajiban yang wajib dipatuhi dan dikerjakan. Jika menjalankan sholat adalah kewajiban yang memiliki dimensi vertikal, yakni sebuah kepatuhan untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala dengan menyembahnya, maka kewajiban zakat memiliki dua dimensi ibadah. Selain dimensi vertikal sebagai kewajiban kepada Allah, zakat juga memiliki dimensi horizontal
dalam bentuk memberikan harta yang dimiliki, karena di dalamnya terdapat hak-hak orang lain. Dalam menunaikan zakatnya, zakat juga bukan hanya sekedar memberikan bagian harta dan setelah itu selesai kewajiban kita. Namun, di situ terdapat aturan dalam mengeluarkannya dan sudah ditentukan besaran harta yang harus dikeluarkan. Inilah kemudian yang menjadikan zakat disebut masuk dalam kategori ibadah maliyah atau ibadah kehartaan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan 3 hakikat, makna dan tujuan dari kewajiban berzakat. Pertama, mengeluarkan zakat mampu menjadi wujud totalitas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Totalitas dalam mencintai akan memunculkan komitmen kuat untuk tidak akan menduakan yang kita cintai. Berkaitan dengan keesaan Allah, maka zakat akan semakin menyempurnakan keimanan kita untuk tidak akan menduakan Allah dan menguatkan bahwa Dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Quran surah Al-Ikhlas ayat 4, ayat 1 dan 4. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa semakin tinggi derajat manusia di sisi Allah, maka akan semakin besar rasa cinta kepada Allah. Ketika cinta sudah kuat, maka ia akan rela untuk memberikan apa yang dicintainya untuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Termasuk harta yang merupakan materi paling digandrungi dan dicintai oleh manusia ketika hidup di dunia. Sehingga esensi dari zakat adalah melepaskan hal yang dicintai untuk mengukuhkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hakikat zakat yang kedua menurut Imam Al-Ghazali adalah sebagai ikhtiar untuk membersihkan diri dari berbagai sifat negatif, khususnya sifat kikir atau pelit. Sifat buruk ini bisa diobati dengan membiasakan diri mengeluarkan zakat, karena zakat pun bermakna membersihkan hati dari hawa nafsu. Demikian Syekh Abdul Qadir Al-Jalani menyatakan dalam kitabnya Sirul Asrar, kita juga sebenarnya tak perlu khawatir jika ketika memberikan harta kepada orang lain, kemudian harta kita akan berkurang. Pada hakikatnya, orang yang memberikan hartanya untuk hal-hal yang diperintahkan Allah akan dilipat gandakan lebih dari yang ia berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261, yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Yang ketiga, zakat yang kita keluarkan pada hakikatnya adalah sebagai wujud syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sadari bahwa Allah telah memberikan kita nikmat anggota badan yang harus kita syukuri dengan wujud ibadah badaniah seperti sholat dan ibadah sejenisnya. Selain itu, juga Allah telah memberikan nikmat memiliki harta benda yang cara mensyukuri adalah dengan ibadah maliyah, yakni dengan mengeluarkan zakat, infak atau sedekah. Imam Al-Ghazali pun menyebut bahwa zakat juga bukan sebatas bentuk syukur, tetapi juga wujud kepedulian dan kasih sayang terhadap orang lain, khususnya yang membutuhkan uluran tangan kita. Dengan kepedulian ini, kita kemudian akan bisa menjadi
jiwa-jiwa yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Imam Tabrani. 3 hakikat zakat menurut Imam Ghazali ini cukup kiranya mampu mendewasakan cara kita dalam berzakat. Mari niat berzakat bukan sebatas menggugurkan kewajiban, namun lebih dari itu, zakat yang kita tunaikan harus mampu mewujudkan nilai-nilai luhur yang perlu ditanamkan dalam diri kita. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari 3 hakikat berzakat ini, kita berharap bisa lebih memaknai ibadah zakat yang kita tunaikan sehingga manisnya ibadah yang kita lakukan akan lebih terasa. Ketika nikmat ibadah bisa kita rasakan, maka otomatis akan semakin menambah rasa kerinduan untuk terus melakukannya. Ibadah dan aktivitas apapun yang dilakukan bukan atas dasar keterpaksaan, pasti akan maksimal hasilnya. Sebaliknya, ibadah atau pekerjaan yang dilakukan atas dasar keterpaksaan dan sebatas menggugurkan kewajiban saja, maka akan jauh dari hasil yang diharapkan. Semoga kita bisa menjadi manusia yang ikhlas dalam mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat yang lainnya, sehingga kita digolongkan manusia-manusia yang senantiasa membersihkan jiwanya, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasyami'ul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha wa'adhi yazkurkum was'aluhu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar. Iqamis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.